Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono, membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, sekecamatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Kota Langgur pada Rabu 28 Februari 2024. Pejabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang sekecamatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Kota Langgur pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam acara tersebut, Jasmono bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Camat Kei Kecil, serta Ketua DPRD bersama-sama memukul tifa menandai pembukaan Musrenbang Kecamatan tahun 2025 serentak untuk 11 kecamatan. Jasmono menekankan pentingnya keseriusan dari semua pihak, terutama dari organisasi perangkat daerah teknis dalam menjalankan Musrenbang. Ia mengingatkan bahwa Musrenbang bukanlah sekadar formalitas, melainkan proses yang memiliki dampak nyata. Pelaksanaan Musrenbang ini saya harapkan dapat menggali dan menyerap aspirasi masyarakat, mampu melahirkan rekomendasi dan kebijakan, program serta kegiatan yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah ini. Hasil Musrenbang ini harus benar-benar dapat ditindaklanjuti secara konkret, karena Musrenbang harus dimaknai sebagai instrumen untuk menetapkan perencanaan kebijakan yang tepat yang akan menentukan arah pembangunan daerah ini tahun depan. Musrenbang tahun ini diarahkan untuk menetapkan perencanaan tahun 2025, di mana kita bersama bahwa tahun 2025 adalah awal dari tahun-tahun masa transisi periode perencanaan, yaitu berakhirnya RPD tahun 2024-2026 dan dimulainya periode pembangunan RPJMD baru tahun 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Jasmono juga menyoroti pentingnya stabilitas politik dan keamanan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan di Maluku Tenggara. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan di semua tingkatan pemerintahan. Dalam perencanaan tahun 2025, upaya pemulihan ekonomi tetap menjadi fokus utama. Di Kabupaten Maluku Tenggara, perencanaan tahun 2025 perlu menekankan isu stabilitas politik dan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan agenda pembangunan. Pemerintah Ohoe, kecamatan sampai tingkat kabupaten semuanya harus mampu memastikan suasana kondusif, terjaga dan stabil. Kenakalan remaja dan konsumsi minuman keras acap kali menjadi penyebab terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga melalui forum yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pada seluruh jajaran pemerintah daerah, terutama para camat, para kepala Ohoe, dan seluruh jajaran, untuk pertama terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah ini, berdayakan sistem keamanan lingkungan di wilayah masing-masing, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Ohoe. Kemudian yang kedua, optimalkan fungsi Siskamling. Jadi Siskamling ini kami minta para camat, para kepala Ohoe untuk dapat memberdayakan elemen masyarakat kita di wilayah masing-masing untuk membantu aparat keamanan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Ketiga, deteksi dini potensi konflik. Jadi saya minta para camat lebih proaktif untuk melakukan langkah-langkah dini, kemudian mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah konflik di wilayah masing-masing. Keempat, melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dalam rangka lakukan pembinaan kepada masyarakat kita, baik di lingkungan maupun di sekolah-sekolah. Keempat, membuat laporan harian situasi kondisi keamanan di tingkat kecamatan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para camat. Dan saya tegaskan ini, bagi camat yang tidak melakukan ini, kita akan lakukan evaluasi terhadap kinerja camat. Karena kami menganggap masalah situasi dan keamanan di wilayah ini harus menjadi prioritas kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama.
Jasmono menyoroti pentingnya strategi terintegrasi untuk mengatasi tingkat pengangguran dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dengan demikian, upaya mendorong perluasan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan kerja di Maluku Tenggara akan menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan tahun 2025. Demikian laporan dari tim Media Center Diskominfo Maluku Tenggara. Terima kasih telah menyimak berita ini.